rumah, itu sepakat para ulama. Tapi kalau wakaf barang yang bisa dipindahkan, itu ada perbedaan pendapat para ulama, walaupun yang pendapat yang kuat adalah boleh selama benda itu bisa digunakan selamanya. Penggunaannya bukan dengan menghabiskannya. Nah, untuk warisan ini berlaku baik itu adalah harta yang akar, harta properti yang menetap tidak bisa dipindahkan, ataupun harta yang bisa dipindahkan. Ya, yang bisa dipindahkan ya mobil, motor, HP, laptop, buku, pulpen, bahkan sepatu, pakaian, uang, itu semua adalah harta ataupun benda yang diwariskan. Nah, yang satu lagi adalah hak. Hak di sini adalah dia harta, tapi bentuknya adalah hak. Yang dinamakan harta karena bisa diuangkan. Kalau kita katakan bisa diuangkan. Di antaranya adalah piutang. Kita tahu adanya hutang, adanya piutang. Yang diwariskan adalah piutang. Kalau hutang, Ustaz, nanti akan kita bahas. Apakah hutang diwariskan atau tidak? Yang pertemuan yang lalu siapa yang hadir? Yang mencatat pertemuan yang lalu? Benar kan kita mulai dari pertemuan lalu sampai otomatis kan? Nah, ini yang berikutnya. Baik. Piutang. Yang berarti seseorang yang punya piutang meninggal, itu hak dia tidak terputus. Ini yang kita harus pahami. Hak dia tidak terputus, namun berpindah kepada ahli waris. Pertanyaannya, siapa yang pindahkan? Siapa yang pindahkan? Otomatis. Kita istilahnya sudah lihat urutan-urutannya, yaitu ini perlu dipahami, otomatis. Maksud otomatis tidak perlu akad. Misalnya Anda punya hutang sama saya, tidak perlu kalau saya bilang kalau saya mati kamu belum bayar, silahkan bayar untuk ahli waris saya atau anak cucu saya. Nggak perlu, itu akad. Tapi saya otomatis mati, Anda otomatis wajib membayar hutang ke ahli waris saya, karena itu adalah hak saya dan itu berpindah kepada ahli waris saya secara otomatis. Apa lawan otomatis kemarin kita bilang? Akad. Berpindahnya harta itu bisa secara akad, yang itu yang banyak dibahas dalam fikih muamalah. Nggak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan ridho. Ridho itu tandanya adalah dengan akad, atau akad itu menandakan ridho. Ada berpindah harta secara otomatis walaupun tanpa akad, berarti boleh langsung ngambil tanpa minta izin. Di antaranya warisan. Nah, berarti kita katakan yang dulu bapak saya yang berhak menagih, perhatikan ini ya, hutang itu bukan wajib menagih. Hutang itu wajib dibayar. Yang kreditur yang pemberi hutang berhak menagih. Yang berarti kata-kata berhak menagih, yang namanya hak boleh digugurkan. Kalau saya sudah menggugurkan hutang saya tidak boleh menagih lagi. Ini prinsip ini harus dipahami oleh para kreditur. Yang dikatakan oleh para ulama sebuah kaedah yang dinamakan dengan as-saqitu la ya'ud. Sesuatu yang sudah Anda relakan jatuh, jangan Anda ambil kembali. Itu istilahnya secara retterlek, secara artian secara harfiah, secara retterlek. As-saqitu yang jatuh la ya'ud, tidak akan mungkin kembali ke asalnya. Maksudnya apa di sini? Hak Anda
yang sudah Anda gugurkan, jatuhkan, nggak boleh Anda minta lagi. Apa contohnya? Contohnya Anda punya piutang sama orang lain, kemudian Anda bilang, hutang kamu udah nggak usah lagi, nggak perlu bayar lagi, sudah saya maafkan. Baik, begitu Anda bilang seperti itu, tiba-tiba Anda butuh uang. Kemudian Anda bilang, oh yang tadi saya bilang saya ralat ya, hutang kamu tetap harus dibayar ya. Berarti jawabannya adalah ini bukan minta hutang tapi minta uang. Jadi sekarang dia bukan meminta hak dia tapi minta uang. Enggak, cuma saya batalkan saja tadi. Enggak boleh dibatalkan lagi. Hal ini sama juga seperti hak Anda menuntut eksekusi pembunuh saudara Anda. Hak eksekusi. Eksekusi itu bukan hak hakim. Eksekusi gara-gara pembunuhan bukan hak hakim, bukan hak raja. Raja nggak punya kekuasaan apa-apa untuk suruh eksekusi dia atau tidak eksekusi dia kalau itu berhubungan dengan pembunuhan. Kalau dimaafkan oleh kerabatnya orang yang dibunuh, maka setelah dimaafkan tidak boleh diminta kembali hak untuk eksekusi. Udah saya maafkan, kau usah dieksekusi. Kemudian tiba-tiba berubah pikiran, kamu kenapa maafkan? Oh ya nggak jadi Pak Hakim, silakan bunuh dia. Tidak boleh lagi. Nah, jadi ini menunjukkan si kreditur itu punya hak, bukan wajib menuntut, menagih. Yang punya hutang wajib membayar. Berarti apa? Nggak boleh si punya hutang ini menggugurkan. Namun boleh si kreditur yang menggugurkan. Nah, hak ini begitu dia meninggal berpindah ke siapa? Otomatis berpindah ke ahli waris. Berarti orang ini tetap wajib bayar hutang tapi ke ahli waris. Nggak yang punya hutang, baik itu hutang gara-gara akad. Hutang gara-gara akad apa? Benar-benar datang minta hutang, Pak saya hutang sama Anda. Atau hutang karena maksiat. Dulu saya pernah ngambil barang dia, dulu saya pernah mencurangi dia, dulu saya pernah menzolimi dia. Kemudian sekarang saya ngaji, tobat, sadar. Apa yang diperbanyak? Ada orang yang tobat, sadar dari maksiat, memperbanyak tahajud, memperbanyak puasa Senin Kamis. Itu dosa Anda dengan Allah, nggak apa-apa. Anda hapuskan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Punya manusia itu harus minta maaf atau mengembalikan. Oh, jadi dia sekarang Masya Allah dia tobat, sadar. Sadar ya. Itu tanah saya belum dikembalikan itu. Dia curangi tanah saya separuh itu dicuringan saya. Dia sekarang sudah Masya Allah udah haji, udah tiap hari ngasih sedekah. Apa? Sedekah nasi bungkus ya. Tunggu dulu. Banyak hutang kamu itu. Dulu yang mencurangi saya nggak bisa keterima di PNS ya kamu. Itu berapa ratus juta rupiah sudah terkurangi. Nah, yang seperti ini tidak ada maaf di akhirat. Kenapa? Karena manusia itu pelit. Allah Maha Pemurah. Allah tidak butuh kepada Allah tidak mendapatkan manfaat dari tidak memaafkan hambanya. Jadi kalau Allah memaafkan hambanya, nggak ada yang berkurang bagi Allah. Kalau hamba, dia akan menuntut kesalahan dosa yang dilakukan pada dia di hari akhirat karena dia sedang mencari pahala walaupun sebesar jidrah di akhirat. Mana dulu yang menzalimi saya? Mana dulu menzalimi saya? Nggak ada maaf. Pasti ada terjadi qisas. Qisas itu ya balas.
secara adil. Nah, jadi kemana kita harus bayar? Bayar ke orangnya. Kalau tidak ketemu orangnya, bayar ke ahli warisnya. Kalau tidak ketemu ahli warisnya, benar-benar Anda benar-benar tobat. Ustadz, saya benar-benar tobat, kembalikan. Tapi saya punya ini, kembalikan. Orangnya sedang nggak tahu lagi. Ahli warisnya nggak tahu lagi. Ini beda kalau nggak mau nyari dengan benar-benar nggak tahu. Kalau benar-benar nggak tahu, kalau nggak mau nyari, berarti ya kamu tanggung jawab lagi di akhirat. Tapi kalau benar-benar nggak tahu siapa orang yang telah zolimi itu, tidak bisa dikembalikan, nggak ada ahli warisnya, maka jawabannya adalah disedekahkan. Tapi ingat, disedekahkan dengan niat untuk orang itu, karena ini uang dia. Kemudian yang dipraktek oleh sahabat, dia mengatakan, Allahumma hadza anhu, ini adalah untuk sedekah untuk dia atas nama dia. Kalau dia tidak ridho, maka ini untuk saya. Maksud kalau tidak ridho apa? Kalau setelah disedekahkan nanti ketemu, ini cerita. Oh, kamu toh yang saya curangi waktu itu. Iya. Oh, gimana? Saya mohon maaf. Oh, enggak, saya enggak maaf, minta kembalikan uang saya. Uang kamu sudah saya sedekahkan. Enggak mau saya. Tetap kembalikan. Makanya seperti itu tetap wajib mengembalikan. Terus yang sudah disedekahkan, pahalanya untuk ini. Jadi ini saya niatkan untuk uang punya dia. Kemudian ternyata dia nggak ridho, jadilah ini uang punya saya. Ini yang kita lakukan kalau terjadi penzoliman. Nah, kenapa Ustadz? Kan kita harusnya minta maaf. Harusnya, atau kalau nggak dimaafkan harus membayar. Kalau nggak untuk dia, itu ahli waris dia. Ini nggak ahli waris, kita sedekahkan. Emangnya dengan kita sedekahkan ini lunas dosa kita dengan dia? Belum tentu. Kenapa? Ini kita bersedekah atas nama dia. Pahalanya kita harapkan untuk dia. Yang semoga ketika nanti di akhirat sedang qisas, kita sudah lunas dengan kita sedekahkan atas nama dia. Kalau ternyata nggak lunas, itu nanti ada pelunasan lagi di akhirat. Jadi memang bahaya sekali. Jadi bukan lebih baik ya, harusnya jangan menzolimi, daripada setelah menzolimi cari jalan keluar. Jalan keluarnya cuma seperti itu sudah. Baik. Jadi ini yang diantara hak di sini adalah piutang. Baik, contoh hak lain apa? Harta berupa hak. Ayo, hak paten, haki, hak apa lagi? Intinya adalah hak-hak yang dia bisa berupa harta, maksudnya berupa harta bisa dimanfaatkan. Ada orang meninggal, Pak B.J. Habibie meninggal dunia, dia punya berapa puluh paten yang dibeli ataupun yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang setiap bulannya dapat royalti. Sekarang beliau meninggal, kemana royaltinya? Kemana? Ke ahli waris. Jalan terus. Jadi kalau Anda ingin ahli waris Anda hartanya jalan terus, ya perbanyak hak paten. Jangan berbanyak harta-harta, nanti begitu datang habis itu. Kalau hak paten bisa jalan terus. Hak saham, kepemilikan perusahaan. Bapak saya misalnya Bapak saya termasuk 5 orang pendiri perusahaan ini. Saham Bapak saya di perusahaan ini 25% ataupun 20%. Bapak saya sekarang meninggal. Berarti hak ini, hak perusahaan ini, hak kepemilikan perusahaan ini menjadi milik ahli waris. Persenannya sesuai dengan bagian warisannya dia. Berarti kalau pemilik perusahaan 5 orang, kemudian yang 1 orang ini meninggal, kemudian hak dia diwariskan ke ahli warisnya ada
4 orang, berarti sekarang perusahaan ini milik berapa orang? Milik 8 orang. Nah, mau diakuisisi oleh orang yang 4 orang ini? Boleh, boleh. Itu boleh dengan cara membeli hak, membeli saham ataupun membeli haknya yang 20% ini misalnya. Belinya kemana? Ke ahli waris ini. Itu pun kalau mereka mau jual. Ini namanya dinamakan dengan hak. Dia emang nggak kelihatan, tapi punya kekayaan yang besar. Sekarang orang kan namanya orang kaya sekarang kan kaya pakai angka digital ya. Beda dengan kekayaannya Qarun zaman dulu ya. Mungkin hartanya Elon Musk itu satu kuncinya Qarun mungkin ya. Kalau Qarun dulu benar-benar hartanya adalah emas, perak, permata, mutiara dan sebagainya. Kalau sekarang angka yang bisa turun dalam satu malam turun sampai 52 miliar. Besok Elon Musk bisa kaya tambah 1 triliun dalam semalam. Kerjaannya siapa itu? Wallahu alam, permainan angka zaman sekarang, kekayaan digital. Begitu juga hak, seperti hak menempati tempat. Itu dengan cara seperti apa misalnya? Bukan punya dia, tapi punya hak saja menempati, seperti sewa menyewa. Apakah akad sewa menyewa bisa putus dengan matinya seseorang atau berpindah ke ahli waris? Dia berpindah ke ahli waris. Seperti hak khiyar aib. Khiyar gara-gara ada cacat. Bapak saya beli mobil cacat, bapak saya meninggal, mobil jadi waris kami, ternyata ada cacat. Berhakkah kami mengembalikan? Kembalikan atas nama bapak saya karena dia yang membeli mobil ini. Kenapa? Karena hak beliau untuk mengembalikan sekarang berpindah kepada kami, dan hak ini berhubungan dengan harta karena cacatnya suatu barang bernilai harta. Baik, ini diantara contoh benda dan hak. Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah apakah hutang? Kalau tadi piutang hak, hutang kewajiban, bukan hak dia. Kewajiban membayar. Apakah hutang juga ikut diwariskan? Betul tidak? Pertanyaan ini maksudnya adalah beda kalau bapaknya menyuruh untuk membayar. Nah, tolong kalau bapak mati, bapak nggak punya uang, tolong bayarkan utang bapak ya. Ini namanya akad, minta. Akad minta-minta ini, minta anaknya untuk membayarkan utangnya. Itu lain. Kalau dia mau silakan, kalau dia tidak mau ya silakan. Namanya orang meminta, bisa diterima, bisa ditolak. Sekarang pertanyaan bukan itu. Apakah hutang diwariskan? Apa maksud diwariskan? Berarti begitu orang ini meninggal dan dia punya hutang, otomatis saya sebagai ahli waris, saya yang wajib membayar. Ini di luar pembahasan hak yang berhubungan dengan harta orang yang mati. Beda kalau dia meninggal, ada uang, hutangnya belum dilunasi, ini wajib dilunasi pakai uang yang ditinggalkan oleh dia sebelum warisan. Pembahasan sekarang adalah dia punya hutang tapi nggak punya harta, habis harta dia untuk berobat, dia mati meninggalkan hutang 10 juta dan hartanya tidak ada satupun, rekening nggak ada lagi hartanya. Ya, rumah kontrak misalnya, motor nggak ada. Nah, apakah wajib sebagaimana dia wajib membayar? Apakah sekarang ahli waris wajib membayar sesuai dengan kadar bagian warisan mereka itu, dan berhakkah si krediturnya,
pemberi hutangnya, nagihnya ke sini. Yang dulunya saya nagih ke dia, sekarang dia meninggal. Sekarang gara-gara dia meninggal, saya sekarang mewajibkan ahli warisnya yang membayarkan ke saya. Boleh atau tidak? Hah? Ini yang si kreditur bilang boleh, yang debitur bilang nggak boleh. Tergantung ini yang punya hutang atau yang pemberi hutang di sini. Tidak. Maksud tidak adalah hutang tidak diwariskan. Hutang dibawa mati. Barang siapa yang mengatakan hutang diwariskan, wajib bagi ahli waris untuk membayar secara otomatis, sebagaimana warisan otomatis, maka silakan bawa dalil. Karena ini berhubungan dengan menyuruh orang untuk mengeluarkan harta atau mengambil harta dari orang lain. Kita punya kaedah dalam harta, yaitu al-aslu fi amwalin nas haram. Pada dasarnya harta orang lain itu haram untuk diutak-atik, haram untuk Anda ambil, sampai ada dalil yang membolehkannya. Selama Anda tidak mendapatkan dalil yang membolehkannya, haram Anda ambil harta dari dia. Ini di luar ridho ya. Kalau ridho selesai sudah. Sekarang bagaimana bisa Anda mewajibkan dia padahal dia nggak mau bayar, tapi Anda datang ke pengadilan, suruh dia membayarkan dan diputuskan dia membayarkan, kemudian Anda ambil. Dari mana Anda bisa mengatakan ini halal bagi saya mengambilnya? Ini adalah hutang orang tuanya, dia yang wajib bayar pada saya. Yang hutang orang tuanya, kok dia yang Anda wajibkan bayar? Bagi yang mewajibkan ini, tidak apa-apa wajibkan, tapi kita tunggu dalilnya. Kalau ada dalil yang mewajibkan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, kita kembalikan ke kaidah dasar harta orang tidak boleh diutak-atik. Tidak boleh Anda mewajibkan, bayar ke saya, kamu harus kasih ke saya. Tidak boleh seperti itu. Itu yang pertama, kaidah yang pertama. Kenapa kita katakan hutang tidak berpindah secara warisan? Yang kedua adalah karena Rasulullah SAW ketika ada orang meninggal dan punya hutang 2 dirham ataupun 2 dinar, Rasulullah tidak ingin menyolatkan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang punya hutang dan mati, tetap dia yang bertanggung jawab. Seandainya setiap orang mati, hutang diwariskan secara otomatis ke ahli waris, berarti akan kita katakan setiap orang mati tidak membawa hutang. Berarti setiap orang mati yang belum bayar hutang tetap disolatin. Kenapa? Karena kalau mengatakan dia nggak punya hutang lagi kok, sekarang hutang dia menjadi itu yang punya hutang sekarang. Dia nggak punya hutang, mari kita sholatin dia. Enggak, Rasulullah SAW tidak mensolati dia. Ini menunjukkan bahwasanya dia mati, hutang tidak berpindah, tapi hutang ditanggung di bawah mati. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang orang mati yang masih membawa hutang, rohnya ini mu'allaqun, bisa kita katakan ya terazab, terombang-ambing karena hutangnya. Seandainya kita katakan hutang diwarisi, maka setiap orang mati tidak punya hutang. Ternyata Rasulullah SAW masih mengatakan orang mati punya hutang, rohnya mu'allaq. Ini diantara dalil bahwasanya kita kembalikan kepada asal, hutang tidak diwariskan. Kalau kita biarkan ini, kalau kita membiarkan orang mengatakan, oh
Kalau saya mati gampang, hutang saya tinggal dibereskan oleh anak-anak saya. Seakan-akan dia mengatakan, nak, sebagaimana kamu kalau bapak meninggal kamu berhak dapatkan warisan 1/5, berarti kalau bapak masih punya hutang, kamu wajib membayar 1/5 atas hutang bapak. Ini kalau kita biarkan seperti ini, maka orang-orang yang hampir mati langsung kredit mobil, kredit rumah. Bapak nggak takut pak nggak mampu bayar? Nggak takut bapak nanti terazab di kubur kalau punya hutang? Enggak, saya mati, anak saya yang bereskan. Nggak ada seperti itu. Ini perhatikan bapak, jangan menyepelekan, istilahnya menyepelekan tentang hutang, karena hutang dibawa mati. Nah, hutang emas dapat dibayar katanya, hutang budi dibawa mati. Makanya kalau ada teman budi jangan dikasihkan hutang karena akan dibawa mati, bukannya dibayar oleh dia. Baik, sampai di sini ada yang bertanya tentang poin ini? Ada yang perlu ditanyakan tentang poin ini? Janji apa? Memberikan sesuatu. Baik. Hibah, sedekah itu belum lazim kalau belum diserah terimakan. Apa maksud lazim? Lazim itu sesuatu yang tidak boleh ditarik lagi. Sudah dikasih, nggak boleh ditarik lagi, itu namanya sudah akadnya sudah lazim. Nah, untuk hadiah, kalau saya katakan, saya kasih kamu hadiah ini ya, tapi belum diambil, saya batalkan, nggak jadi ya, boleh, karena belum qabd, belum dipegang. Tapi kalau sudah dipegang, nggak jadi ya, itu haram. Itu katanya minta kembali lagi hadiah yang sudah diberikan. Itu seperti anjing yang muntah, kemudian dia telan lagi muntahannya. Permisalan yang sangat jelek, permisalan dengan anjing dan dengan muntah. Dan orang mukmin tidak meniru sesuatu yang jelek. Itu kalau hadiah. Sedekah juga gitu. Saya mau mensedekahkan ini untuk masjid. Sampai ke depan masjid, nggak jadi. Boleh? Boleh, secara fikih boleh. Masalah ikhlas atau tidak itu urusan lain. Ya, urusan akidah. Baik. Beda dengan wakaf. Wakaf Anda sudah lafalkan, belum Anda kasih pun sudah bukan milik Anda lagi itu dah. Nah, itu diantara beda sedekah sama wakaf dalam lazim atau tidaknya di situ. Nah, saya wakafkan HP ini untuk masjid. Ya sudah, itu sudah punya masjid itu. Nggak boleh Anda tarik lagi. Lazim dia saat itu juga. Dipahami ya? Itu namanya hadiah. Jadi hadiah ya mikir-mikir dulu lah sebelum Anda kasih lah. Nah. Baik, ada yang lain? Kredit riba. Di cover oleh orang lain. Pertanyaannya apakah? Ya. Termasuk? Secara qadha selesai. Ini perhatikan ya. Ada hukum-hukum yang dinamakan yasihhu qada'an wa la yasihhu syara'an. Atau yasihhu syara'an wa la yasihhu qada'an. Sah secara syar'i, hukum fikihnya sudah sah, namun secara
secara hukum perdata lah kalau kita katakan ya. Hukum perdata belum selesai. Ataupun masih berhak dituntut di pengadilan. Baik. Contohkan apa ya? Sekarang nggak terbersit dalam benak saya apa contoh di antara kasus seperti ini gitu. Hah? Contoh PNS itu kan ketika hutang riba, ketika beliau wafat, maka hutang riba otomatis lunas. Nah itu apakah di akhirat itu tetap di? Ya, itu yang senang Bapak sih itu. Beda antara hukum ini. Nah, Anda tadi bilang secara qadha selesai. Qadha apa maksudnya? Berarti dealernya ini tidak boleh nuntut lagi, kan sudah dilunasi sama asuransi. Nah, syar'inya apakah dianggap secara ini selesai, hutang di akhirat nggak ada lagi? Itu wallahu a'lam. Ya. Karena nanti asuransi, apakah dia riba, haram dan lain sebagainya. Ah, itu dia. Ada kasus-kasus dalam fikih seperti ini. Gini ya, apa? Ini gimana? Pak, ya sah. Tapi belum dicatat nih. Oh, oke lah seperti ini. Anda jual jual tanah atau beli tanah? Apa? Gak. Tadi sudah jawab ini. Ini contoh aja. Contoh, misal Anda beli tanah. Kemudian belum balik nama, meninggal. Ahli waris Anda tahu, anak Anda tahu Anda sudah beli tanah ini. Yang punya tanah bandit ternyata. Karena nggak ada saksi, nggak ada notaris, akhirnya kita mengklaim ini tanah saya. Surat masih ada nama saya. Secara syar'i, tanah itu milik siapa? Milik yang sudah beli. Secara qadha kalau ke pengadilan siapa yang menang? Yang punya tanah. Sudah selesai. Mau apa lagi? Jadi pengadilan, perhatian, makanya jangan pernah menuduh jangan pernah ya. Terkadang kita menuduh pengadilan curang, padahal enggak, dia memutuskan sesuai dengan apa bukti yang ada. Buktinya mana? Ini, bukti penjual beli mana? Ya kamu yang nuduh sudah dijual. Mana? Enggak ada Pak Hakim. Ya sudah, teklok. Ini milik dia. Baik. Anda punya hutang sama orang lain. Baik, kemudian Anda mati. Orang lain ini nuntut ke ahli waris Anda. Anda punya peninggalan, bukan nggak ada. Misalnya, saya punya hutang 10 juta. Ketika saya mati, harta saya 100 juta. Nah kan harus bayar hutang dulu kan? Ketika dia tagih sama ahli waris, bapak kamu punya hutang sama saya 10 juta. Mana buktinya Pak? Oh nggak ada nak. Kalau nggak ada kami nggak berikan. Secara syar'i dia punya hutang. Secara qadha nggak bisa dibuktikan. Datang pengadilan, Pak, mana buktinya? Ada? Nggak ada. Loh, kami nggak bisa nuntut, nggak bisa mewajibkan mereka bayar, nggak ada buktinya. Tadi pahami gini ya? Akhirat, oke, kami nggak usah bayar. Akhirat saya tuntut nanti, masih ada di akhirat. Makanya inilah perlunya mencatat hutang. Gunanya bukan untuk si kreditur, untuk saya sendiri. Akhirat nanti mainnya ini. Jangan kira kalau saya mati nanti dia nggak ada bukti untuk nagih kan, di akhirat nanti. Di dunia bisa selesai secara pengadilan. Nah seperti pertanyaan tadi, secara pengadilan selesai, dia nggak boleh nuntut lagi. Maksudnya apa? Nggak boleh nuntut ke pengadilan, nggak boleh nuntut. Mana utang saya? Udah dibayar ke belum? Sudah sama asuransi, sama dia kan belum. Udah sana pergi. Asuransi sudah bayar untuk dia, kok kamu masih nuntut lagi. Tapi apakah pembayaran dia itu sah dianggap oleh syar'i? Karena dibayarkan dengan uang, mungkin uang haram dan lain sebagainya, wallahu taala alam. Itu nanti di akhir, wallahu alam. Tadi pahami ini ya. Ini kita bicara masalah fikih aja lah, Bapak. Bicara masalah secara tuntutan pengadilan saja lah. Masalah di akhirat nanti ya, wallahu alam. Baik, kita lanjutkan 2 pertanyaan aja. Baik, yang berikutnya.
harta yang dimiliki bersama, harta milik bersama, maka yang diwariskan adalah prosentase dari hak dia. Sekarang mari kita lihat contohnya. Rumah milik A dan B, masing-masing 50%, 50%. Dulu harga rumah dulu 200 juta, ini bayar 100 juta, bayar 100 juta. Kemudian si A mati. Ini perhatikan ya, prosentase ya, bukan sebelah rumah, bukan rumah sebelah, enggak. Ini namanya prosentase. Cara baginya memang saat ini namanya kota besar kaya. Kalian kok berani beli rumah separuh-separuh, tapi begitu mau cara membaginya kalian bingung ya. Ngapain itu seperti itu? Nah, cara baginya terserah kalian. Tapi kita tahu haknya, hak kalian di sini 50%. Mau kalian sewakan, bayar 50%. Mau kalian jual lagi, kemudian mau kalian sewakan, uang sewanya 50-50. Mau kalian tempati dengan bayar separuh rupiah, salah satu tempati kemudian bayar separuh rupiah, terserah. Kesepakatan kalian punya kalian. Kemudian dia mati meninggalkan ahli waris, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Berarti hak dia ini diwariskan kepada 4 orang ini, istri 1/8, 7/8 bagi 2/1. Berarti rumah ini sekarang milik berapa orang? Tuh, 2, 3, 4, 5. Kamu mau akuisisi semuanya? Bayarkan ke sini semua. Berapa yang saya bayarkan, Ustaz? 100 juta? Bukan. Sekarang mungkin nilai rumahnya menjadi 2 miliar. Karena apa bedanya? Prosentase sama nilai. Prosentase dengan nominal. Saya contohkan. Anda beli rumah, seorang suami beli rumah. Harga rumah 350 juta. Suami cuma punya uang 300 juta. Baik. Kemudian pinjam sama istrinya 50 juta. Baik. Kemudian setelah 1 tahun nilai rumah ini jadi 1 miliar. Nah, strategi ternyata dibuka plat, jual wilayah industri dan lain sebagainya, pokoknya jadi 1 miliar. Berapakah utang itu yang harus dibayar? Ayo kesini di atas. Berapa yang harus dibayar? Tetap 50 juta. Beda halnya kalau si istri bilang, Mas, ayo kita patungan beli rumah. Nah, ini yang bahaya. Biasanya kita mau beli rumah, kita cukup uangnya. Jadi kita patungan aja, Mas, patungan. Ayo, hati-hati dengan kata-kata istri, patungan. Istri kasih 50 juta. Rumah dari satunya. Berapakah punya istri kalau dikembalikan? Mau diakuisisi rumah ini semuanya oleh si suami? Kalau berapa? 1/7. 1/7 dari 1 M itu
nilai punya istri. Saya dalam hal ini sangat protektif dengan istri saya. Dia beli mobil, kurang uangnya, kasih berarti utang. Ada mobil saya, bukan mobil bersama. Beli rumah, kasih uang istri, kasih kurang, kasih uang istri 50 juta. Tapi kan ini apa ya? Ini apa ini? Utang atau beli bersama? Gak ada utang tuh. Nanti di rumah punya saya. Kalau di bawah aku satu lagi, nggak boleh marah. Kalau rumahnya saya, beda kalau rumah punya jalan saya, dari bosnya. Yang punya dian saya, punya berdua, punya dia modal dia 350, punya saya kan 200. Berat ya kan punya dia. Perhatikan. Ya, pinjam. Kalau pinjam rumah murni punya suami, tinggal bayar utang. Kalau patungan punya bersama. Baik, perhatikan ya. Jadi yang dibagi cuma persentase dari yang mati. Nah, masalahnya adalah sekarang yang paling banyak terjadi yaitu antara suami istri tadi. Suami dan istri punya harta bersama. Diperhatikan ya, saya maksud teman-teman ini bukan golong ini ya, bukan golong ini. Apa itu golong ini? Saya tahu apa golong ini itu apa? Antum cuma tahu golong ini ketika di pengadilan aja. Sebelum pengadilan tidak tahu apa-apa, itu pengadilan di bermahalan. Sampai tahu golong ini. Saya pernah melihat acara di televisi ketika ada orang mengajak untuk mengajarkan cara membuat perjanjian pranikah. Pernah dengar ya? Perjanjian pranikah. Apa perjanjian pranikah? Berjanji apa? Kesepakatan bahwa saya harta saya punya, saya harta punya kamu. Sehingga ketika cerai bisa tidak saling minta harta. Ya kan? Orang kaya pada mikir ini, kenapa? Jadi belum bapak sudah bikin kalau bisa. Gimana itu? Itu persis seperti aku beli HP. Beli HP, ini kalau dijual lagi. Nah, gitu kan? Atau beli HP kerja kan? Gitu kan? Kenapa beli yang itu? Kalau dijual lagi masih mahal. Beli motor, kalau dijual lagi masih mahal. Itu punya persis seperti itu. Kalau enggak saya punya. Saya punya HP sampai hancur kalau saya beli yang lain. Punya motor tapi nggak bisa dinaiki baru beli. Itu kan orang mikir nanti bisa. Jadi belum apa-apa sudah mikir jual. Bahkan ada teman yang punya HP langsung dulu ya, kalau sekarang sudah ganti casing, langsung ganti casing yang palsu yang Cina, yang casing asli disimpan. Kenapa? Biar nanti kalau mau jual lagi, casing masih ada lebih mahal. Mau aku tidak bisa menikmati harta itu sendiri tuh. Jadi beli bagus, pakai yang rusak. Ketika mau jual kasih yang bagus untuk orang. Mana kenikmatan harta saudara? Ada. Mau disisa sama harta dia. Beli motor bagus, preteli yang casingnya, beli yang Cina itu. Biar apa nih? Kalau mau jual, ada yang masih punya. Ya Allah, kasihan sekali gitu loh. Ini prinsip orang kaya, prinsip orang miskin. Ini prinsip orang miskin loh ini. Tidak kaya orang seperti ini. Orang kaya itu pakai, bukan gara-gara ingin jual untuk uang, ingin jual karena butuh lagi. Masya Allah itu kaya. Jadi mental miskin seperti ini. Nah, ketika itu saya dengar dia mengatakan orang yang mengajar untuk bikin melatih cara membuat perjanjian pranikah, tujuannya agar tidak terjadi pertikaian ketika perceraian. Dia bilang, namanya kata bodoh ini adalah semua harta yang didapat oleh suami atau istri di dalam masa pernikahan.
Jadi misalnya suami nganggur, istri kerja. Ketika bercerai, suami berhak minta harta dari istri. Masalah separuh atau tidak urusan lain, itu urusan pengadilan. Sebaliknya, istri nganggur, suami kerja. Ketika cerai, istri berhak meminta dari harta istri suami. Kenapa? Karena seluruh harta suami yang didapat selama masa pernikahan, kecuali kalau harta warisan yang didapat sebelumnya, itu lagi dia bekerja, itu istri berhak. Kayak jabatan itu tidak ada. Jadi kalau ada istri masih tutup doang ini, dua pilihan, suruh dia belajar lagi agama atau percaya pada benar. Tidak ada ya, harta berarti tidak ada. Harta suami punya suami, nah istri dalam Islam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, walaupun misluman kalau aswajul wahai suami kalian langsung ketika istri kalian meninggal dapat seluruh hartanya. Itu bukan harta kamu, harta dia kalian dapat separuh. Menurut ini, wahai istri, kalau suami kalian meninggal langsung dapat seperempatnya kalau dia punya. Ini maksudnya apa? Islam mengakui harta istri dan akad pernikahan bukan akad komersial. Orang kok bisa jadikan akad pernikahan menunjukkan akad bagi harta? Itu mana adanya? Akad pernikahan bukan bagi harta, bukan pernikahan akad nafkah, ya. Akad itu punya anak, ya, untuk kasih sayang, hubungan biologis, ya. Tapi kok ada akad pernikahan menunjukkan akad punya suami jadi punya separuhnya? Mana adanya? Ini kalau di pengadilan memutuskan, perhatikan, prinsip dalam Islam adalah keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang halal. Tapi kan sudah diputuskan pengadilan kalau secara fikih, kalau secara fikih dia haram maka tetap haram. Bukan ini yang saya bahas, tapi benar-benar istri punya penghasilan, suami punya penghasilan. Dia punya kerja. Dia tinggal mau bangun rumah. Gini kan? Kalau masih cinta-cinta seperti ini biasanya. Mas, kita kumpulkan duit di tanah. Baik, kemudian uang suami bikin fondasi. Wah, istri bikin batu bata, tambah ini jadilah rumah yang sangat bagus. Ini pertanyaannya sekarang, berapa persen punya suami, berapa persen istri? Wallah. Gak ada yang protes, karena belum cocok. Begitu cocok, wah ribut. Nah, sekarang masalahnya penghasilan. Dari penghasilan ini bangun rumah. Contoh aja bangun rumah. Rumah jadi. Di rumah ini sekarang milik suami dan istri. Kemudian suami meninggal dan mereka punya anak, 3 anak perempuan. Si suami punya 2 saudara laki-laki, masih punya ibu. Misal suami mati, kasus seperti ini misalnya, siapakah ahli waris suami ini? Siapa ahli waris suami ini? Ini ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris. Perhatikan ya, Anda orang perempuan siap-siap cekcok sama ini.
ini ahli warisnya. Katanya, berapa persen dari rumah itu yang diwariskan untuk mereka? Ini perhatikan, tolong perhatikan sekolah ini. Tugas Ustadz cuma sampai menyebutkan persenan. Ini dapatnya 1/8, 1/6, 2/3, sisa. Sekitar 24. Ya, sekitar 24. Itu yang mereka dapat. Sekitar 24. Sisa. Baik. Tugas kita cuma sampai sini. Saya pernah dapat pertanyaan seperti ini. Ditanya balik. Ustaz, yang mana yang dibuat? Ini bagian punya suami. Tanya lagi, Ustaz, berapa bagian suaminya, Ustaz? Ada satu-satunya kan bagian suami dari rumah ini. Bagian suami dari rumah ini adalah segini. Tanya lagi, berapa bagiannya, Ustaz? Lah, kalian saja nggak tahu apa Ustaz. Itu dia baca. Tanya sama ibu. Ibu saya nggak tahu, Ustaz. Nah, ibu saja yang punya anak nggak tahu, kok tanya saya. Ya, kok tanya saya? Inilah yang ujungnya membuat cek. Nah, kalau benar kejadian seperti ini, Ustaz, kemana dia bertanya? Kalau masih di sini, enak. Kalau belum mati, enak. Kalau belum mati, enak. Kenapa? Kita bilang sekarang ini, kalau belum mati, baik, cukup sepakat suami dan istri. Sepakat apa? Ini yang dinamakan dalam fikih as-sulhu. As-sulhu. Apa sulhu? Bahasa Arabnya damai. Namanya perdamaian dalam pertikaian harta pasti harus ada yang kalah. Tak mungkin terjadi damai kalau ada yang kalah. Tawuran dua kampung. Ini nuntut ini, pasti harus ada yang kalah. Kalau nggak ada yang kalah, nggak ada yang tidak. Nggak ada perang lagi. Makanya terkadang ketika terjadi pertikaian datang orang ketiga. Apa sih kalian bilang? Bayar sekian. Oh, nggak mau bayar sekian. Lebih kamu itu ada sekian. Berapa? Sekian. Ini cukup ya. Jangan bertaruh lagi. Ini namanya orang al-yusbih dan al-baik. Itu pahalanya Allah. Dia mengeluarkan sesuatu untuk namanya damai. Nanti damai-damai itu maksudnya ya mengalah. Nah, di sini duduk suami istri. Mari kita lokaliskan. Mari kita buat surat resmi dari rumah ini punya abang berapa persen. Pasti biasanya perbedaan seperti itu suami bilang, ngapain tuh deh? Kayak mau pisah aja. Biasa masih kita seperti itu jawabannya. Bukan itu, Mbak. Iya, kita masih cita-cita. Kalau besok abang mati, bisa mati ya, kan? Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa. Kalau besok abang mati, gara-gara abang tak mau sepakat dengan saya harus debat sama orang ini, Bang. Karena sekarang menjadi milik rumah yang asalnya milik berdua jadi milik berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya, ini enak mana? Debat dengan satu orang atau berdebat dengan satu orang? Enak mana? Enak berdua ini.
Udah deh, gak usah pikir-pikir, udah 50% punya kamu, 50% punya saya. Berarti pasti ada yang mengalah salah satunya. Karena gak mungkin menurut saya. Gak mungkin suami bikin fondasi, dia beli bata, beli semen, beli rata baja, beli ini. Berapa? Pasti nanti punya suami 60, punya istri 40. Tapi ini aja jadi 50-50. Berarti ada yang mengalahkan? Ada, itu namanya sulh. Sepakat Bang ya? Mari kita bikin suatu seni Bang. Kenapa sih? Ini Bang, debatnya bisa sampai kemana lah? Udah, datang ke notaris bilang, rumah ini milik kami berdua 60%. Begitu suaminya meninggal, istri menunjukkan itu. Nih, berarti kalian 1/24 dari 50% hak dan rumah ini. 1/6 dari 50% dari rumah. Si istri dapat juga 1/8 dari 50% dari rumah. Berarti si istri sekarang punya berapa hak di rumah ini? Awalnya 50% tambah 12,5 1/8. Berarti istrinya punya hak dari rumah ini berapa sekarang? 62,5%. Sisanya untuk mereka. Enak. Setelah itu mau mereka sepakat, ini punya uang, udah saya bayarkan uang kamu berapa? Nilai rumah ini kita audit. Ambil sehingga diakuisisi oleh si istri. Atau si istri maunya sama anak-anaknya saja, kasihkan uang mereka biar pergi aja. Bisa? Bisa berdasarkan kesepakatan setelahnya. Intinya adalah yang kita khawatirkan, mereka ketika debat, rumah kakak kami bukan 50%, 70-30. Enggak, masih enggak, 50-50, udah 70-30. Lebih banyak bagi kakak kami daripada bagi kamu. Enggak. Kalau terjadi perdebatan, jangan panggil ustaz. Karena ustaz tidak bisa menyelesaikan perdebatan. Ustaz hanya bisa menyebutkan hukum. Siapa yang menyelesaikan? Pengadilan. Warisan belum dapat, uang sudah keluar. Mau yang merasa? Jadi wahai bapak-bapak dan ibu yang punya harta bersama, tolong jangan ketika Anda meninggal, jangan meninggalkan masalah untuk ahli waris Anda. Jangan meninggalkan pertikaian untuk ahli waris Anda. Kalau Anda punya rumah yang benar-benar milik Anda saja, apa masalah? Anda meninggal, semua diwaris atau? Ini masalahnya ada yang masih hidup, masih di sini, masih pemilik rumahnya. Ya, itu adalah sholat jenazah. Di antara namanya Allah malah tahlina jurahu walakat inna ba'duka. Walakat inna ba'duka. Allah jangan engkau datangkan cobaan yang besar, fitnah. Fitnah itu cobaan besar, musibah. Setelah dia meninggal, ada orang meninggal malah musibah besar. Apa di antaranya? Harta. Ya Allah jangan jadikan. Maka persiapkan Anda sekarang yang punya harta lebih. Atau Anda relakan saja. Istri bilang, Bang, ini harta punya ada kamu semua. Tapi saya dibawakan malu saja. Pasti bilang seperti ini. Kalau suami nggak mungkin dia bilang untuk kamu semua, mungkin. Baik, perhatikan ya. Inilah namanya harta bersama. Cuma diwariskanlah bagiannya, kemudian bagian yang lain menjadi kebersamaan kamu dengan orang lain. Baik. Dan ini yang paling banyak ditanyakan karena orang-orang yang sudah lama mati belum dibagi-bagi. Ini kejadian. Dan paling banyak kejadian di sini. Belum dibagi, belum dikasih uangnya. Jadi si apa itu? Dua saudara laki-laki masih 1/24 dari 50%-nya. Kemudian dia sedang menikah, meninggal, diwariskan ke istrinya lagi. Panjang pembahasan. Rumah masih rumah itu aja. Baik. Ani bertanya? Ya. Ada kasus Ustaz. Apa namanya? Adiknya mertua itu dioperasi. Adiknya mertua dioperasi. Nah, apa namanya? Dia kan tidak punya uang. Akhirnya mungkin dibantu sama saudara-saudara. Jangan mungkin lah. Yang pastilah tanya. Dibantu sama saudara-saudara. Ya. Dipinjami uang untuk biaya operasi sekitar 40 juta. 40 juta. Dia mempunyai harta tanah. Ternyata beliau meninggal. Itu
bagaimana Ustaz? Apanya bagaimana? Apa namanya? Utang tetap dibayar dulu. Tanahnya itu dijual untuk apa namanya, untuk membayar utang-utangnya. Iya. Bayarkan dulu hutangnya. Mau dengan menjual tanah ataupun jual benda-benda lain, yang penting hutangnya dibayarkan dulu, baru sisanya untuk waris. Ya. Ada cewek ada di atas, perempuan ada? Nggak ada? Allah. Jadi kasusnya ada orang tua utang dengan orang lain, terus yang si restu utang nagih, dan si orang tua tidak bisa bayar, tapi si anak Dipaksa bayar. berpindah utang. Jadi utang orang tuanya akan ditanggung sama anaknya. Apakah si penagih ini ketika si orang tua meninggal langsung nagih ke anaknya? Kalau sudah dibilang oleh anaknya, hutang bapak saya berpindah ke saya, sudah selesai. Bagi dia, itu namanya dhamin. Dhamin itu penanggung jawab hutang. Ya. Anda terkadang mau berhutang, penjamin hutang itu ada dua, harta atau manusia. Harta adalah gadai. Saya berhutang, jaminnya adalah tanah. Ini enak, sertifikatnya di tangan dia kan. Begitu Anda meninggal, dia duluan yang jual duluan. Ahli waris katanya nggak bisa dulu. Ada yang kedua adalah penjamin hutang berupa manusia. Ini ada dua model. Yang pertama adalah penjamin hutang berupa dhamin. Jadi misalnya ada orang datang ke saya, Ustaz minta hutang Ustaz, berapa? 10 juta. Banyak gitu. Kalau 10 juta saya nggak kenal antum, siapa antum? Saya minta penjamin. Datang, oh Ustaz kenal Bapak ini kan? Oh iya saya kenal. Bapak kenal dia? Kenal. Siap jamin? Siap jamin Ustaz. Sebagai dhamin ya? Siap Ustaz. Berarti apa? Ketika saya mau nagih hutang, saya boleh nagih ke sini, boleh nagih ke sana. Saya telepon duluan. Mana hutangnya? Besok. Bukan saya yang hutang Ustaz. Ya, kamu kan dhamin. Kalau saya nagih ke sini, selesai, dia bayar, oke, selesai sudah pernah. Tapi kalau saya nagih ke sana, yang bayar yang itu, dia boleh nagih ke sini. Yang kedua, nah, ini adalah dhamin. Berarti siap Anda juga ditagih. Yang kedua, cuma sebagai penjamin mendatangkan badan. Mau siap jamin dia? Siap Ustaz, tapi sebagai kafil saja, kafil namanya. Apa itu kafil? Saya cuma sanggup datangkan badan dia ketika jatuh tempo. Saya telepon begitu, Pak, pekan depan ya. Apa Ustaz? Hutang si fulan. Oh siap Ustaz. Pekan depan saya tunggu di sini. Ya, dia datang sama orang ini. Ini Ustaz, orangnya Ustaz. Nah, urusan kalian berdua. Saya cuma bertugas menjamin datangkan dia biar nggak lari. Kalau dia mati Ustaz, saya nggak wajib bayar hutang Bapak. Kan tugas saya mendatangkan badan. Dia udah mati, masa saya datangkan? Oh kamu harus bayar? Enggak Ustaz. Saya bukan dhamin, saya kafil. Kecuali kalau dia nggak mau datangkan, dia bisa datangkan, nggak mau datangkan, kamu yang bayar. Kamu kemudian datang ke dia, tagih oleh kamu. Nah seperti tadi, ada yang sanggup tanggung, sudah jangan lagi ke sana lagi. Apalagi dia sudah hutang dia saya yang tanggung, selesai sudah, nggak jago lagi gitu kan, jadi ke sini langsung. Baik, Pak. Gimana Pak? Anak sudah meninggal, sudah kita sudah paham dari awal bahwa yang namanya ahli waris adalah orang yang masih hidup ketika orang itu meninggal. Kalau dia sudah meninggal duluan, Pak, itu bukan dinamakan ahli waris lagi. Jadi karena rumah itu nggak selesai terbagi, akhirnya anak dan salah satu Itu lain lagi. Itu dia sudah jadi ahli waris, belum dibagi, tapi meninggal. Ya, dia tetap kena. Beda kalau orang ini bapak belum mati, anak mati duluan. Kemudian bapaknya mati. Apakah anak yang sudah mati duluan itu ahli waris? Bukan. Tapi bapak sudah mati, anak masih hidup. Belum dibagi meninggal. Sedangkan meninggal itu harus dibagi benar. Berarti saya punya hak rumah ini. Tapi belum dibagi-bagi. Meninggal saya. Hak saya diwariskan kepada ahli waris. Itu terus. Baik.
satu lagi juga kan? Ya. Ya. Yang cerai siapa? Oh yang ini, kalau cerai, nah, pasti ribut Pak. Jangan kata Ustaz ya, saya bilang juga Pak. Cuma Ustaz bilang, saya cuma bisa bilang, kamu punya hak di rumah ini karena kamu juga ikut berbayar. Kamu juga punya suami, kamu juga punya hak. Berapa Ustaz? Enggak tahu, ada yang tahu Ustaz. Yang jelas punya hak. Rumah ini milik berdua. Berapa? Wallah. Makanya Pak, mulai dari lima Pak, bikin perjanjian. Mengenai sekarang belum coba. Bisa jadi pertikaian setelah Anda. Oke lah kalau anak-anak ngaji semua. Paham? Enak mereka. Ataupun kaya semua. Udah lama untuk sedekah dari bapak. Tapi mereka itu butuh uang semua gimana ya? Baik, coba bagus. Mantap saya mengatakan mut'ah itu untuk seluruh orang yang cerai. Mut'ah. Baik, sekarang untuk seluruh cerai. Setahu saya malah jumhur tidak. Mut'ah itu hanya berlaku bagi orang yang dicerai belum pernah digauli dan tidak menyebutkan mahar. Saya nikah karena saya dengan kamu. Saya terima nikahnya. Belum mahar? Tidak. Begitu mau waktu mau pesta datang mahar. Akhirnya cerai. Langsung cerai. Mau matanya datang. Oh itu kenapa mata kamu tuh? Saya cerai kamu. Kalau akad belum ikut mahar, cerai. Tanya berapa yang kasih? Mut'ah. Apa itu mut'ah? Pembelian saja, tidak ada. Pembelian. Kalau rumah itu bukan mut'ah. Mahal aja nggak mungkin ya. Padahal kalau orang mengatakan namanya mut'ah itu lebih kecil daripada mahal. Mut'ah itu kayak pembelian yang biasa, gitu aja. Kalau rumah, orang di Malang saya pikir nggak ada yang kasih mahal. Rumah saya pikir, kok maksud dikasih mut'ah rumah? Hebat sekali. Ya, mut'ah beda Pak. Ini pertanyaan kita yang gondok ini itu sampai separuhnya diminta oleh pengadilan karena dianggap harta bersama harta gondok ini. Baik, yang putri nggak ada? Baik. Gimana? Seorang kakek. Dihibahkan ketika masih hidup, tidak waris. Iya. Namanya hibah itu, beda kalau dihibahkan tapi belum diterima, itu belum jadi hibah. Kalau sudah terima, alhamdulillah, apalagi sudah dibalik nama tuh ke dia, nggak apa-apa. Ya. Untuk cucu, untuk orang lain seperti itu. Allah alam. Kita lanjutkan. Nah, kasus seperti ini ya nanti malam siap-siap beli materai ya, 10.000, 6.000 nggak berlaku lagi. Kayaknya saya juga harus beli materai juga saya. Baik, yang berikutnya adalah harta warisan yang dibagi. Harta warisan dibagi secara persentase dari seluruh harta. Ini harta bersama yang dibagi adalah bagiannya. Harta warisan itu pembagiannya persentase, bukan nominal, bukan benda hartanya. Baik, sekarang seorang mati, dia punya rumah,
mobil, boleh tanah, mobil, motor, uang, emas. Ini biasanya kerja kalau itu kan mungkin ada baju, sendal, pulpen juga ada. Padahal itu harta waris juga rumah. Baik, kita katakan sekarang ahli warisnya satu laki-laki, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Biar gampang lah kita cari ya. Baik, berarti anak laki-laki berapa namanya? 2/3, anak perempuan namanya 1/3. Cuma yang kita ahli warisnya, kan yang lain bisa. Pertanyaannya, 2/3 jadi apa? Rumah 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3. Ini semua ada asal seperti ini. Jadi ruko, punya ruko misalnya lagi ya. Rumah, kak bagian kamu 2/3, punya saya 2/3. Toko itu 2/3, 1/3 semuanya. Sampai kolpan-kolpan sampai baju-baju seperti itu. Ini pada asalnya seperti itu. Nah, setelah itu silahkan kalian sunnah. Apa itu sunnah? Duduk bareng. Kak, rumah ini ternyata kalau kita hitung 2/3 dari seluruhnya. Kakak ambil rumah aja ya, yang itu saya ya. Oh nggak mau? Aduh, ini kan ada susu kan? Dari mana ya? Oh nggak mau? Ruko ini bisa naik harganya, besok bisa naik. Ini mau dibikin beberapa bupati misalnya, mau dibikin pabrik, wah ini bisa naik besok. Sekarang saya katakan dia besok harganya 2 miliar. Nah, bisa harganya bisa senilai dengan harga seluruhnya, rukonya. Itu namanya sunnah, dulu bareng. Nah, gitu juga tentang tanah. 2/3, 1/3 misalnya cuma ada harta warisan tanah. Mau kalian bagi seperti ini terserah berikutnya nanti. Yang penting haknya dulu lah yang dibagi dengan persentase musya. Bukan bagian kami ini punya, abangnya punya itu, yang enggak ada. Itu kesepakatan nantinya. Yang berarti ada ternak 10 ekor sapi. Kalau kita katakan 12 lah. 12 ekor sapi. Apakah langsung yang dikatakan, Bang, punya abang kan? Oh. Punya abang 8 ekor. Punya saya kan? Enggak. Buktinya apa nanti? Buktinya kalau tiba-tiba sapinya mati 3. Apakah? Oh, punya abang yang mati dulu. Yang mati ini punya kita 2/3 seperti dia. Ternyata besok ada yang lain satu punya kita. Itu kalau belum dipisah. Perhatikan ya, perhatikan. Saya katakan yang namanya waris itu detik ini orang itu meninggal, detik ini berpindah ke pemilikan rumah sesuai dengan bagian waris. Jadi kalau ada bilang, Ustaz, harta waris kami belum dibagi, bukan belum dibagi, belum bisa. Dalam dikatakan al-fas. Setelah dibagi, di mana baginya? 2/3. Hak kamu dari rumah ini 2/3, hak dia 1/3. Cuma belum dipisah karena kan bisa.
Bisa dibicara, dijual, bisa saya beri bagiannya untuk saya, terserah cara misalnya nanti terserah. Yang kita sudah dibagi, belum lagi sudah, cuma belum dipisah. Ya seperti tadi, sudah terbagi 2/3 1/3. Nah begitu mereka duduk bareng, Pak, ayo kita bagi sekarang ya. Saya besok jual sapi. Dia ada yang jelas bisa jual punya saya. Ayo. Yang mana punya apa? Jual aja, ketemu sama itu kan. Udah lah, ini punya saya saja ya. Berapa? 8 ekor. Itu punya kamu 8 ekor ya. Siap? Setuju seperti ini? Setuju. Dan di sini namanya dalam kan pasti ada resolusi ya. Pasti ada yang nggak mungkin kuat 2/3 pasti nggak mungkin. Pasti ada nilai sapinya yang lebih tinggi dikit kan. Ada yang relakan. Ya dia adalah yang rela. Begitu rela besok mau jual ya. Besok jual. Besok datang maling habis. Yang curi habis sapi yang pada ekor itu. Bang, bagi lagi lah. Enggak. Yang kemudian punya kamu. Coba kalau kamu belum bagi tadi malam, yang kemudian yang kita berdua. Sekarang ternyata yang kemudian punya kamu. Ya sudah, jangan kita punya saya. Tolong Bapak. Enggak. Itu bedanya hak bersama berbagi secara waris dengan sudah dipisahkan. Ini kita tiba-tiba terjadi longsor. Masih 2/3 1/3. Tapi setelah dibagi Bang yuk. Ayo bagi. Bagi ternyata dapatnya seperti ini. 1/3, 2/3. Sepakat dia ya. Kamu katakan gak apa-apa Bang, saya rela. Rekaman sedikit lagi lah, sebentar lagi lah. Udah sepakat ya? Ya sepakat. Kenapa? Karena bisa jadi jalan di sini, bisa jadi sungai di sini. Belum tentu kalau dipisah ini harganya 2/3, 2/3. Ini butuh kerelaan namanya. Setelah begini, ternyata besok longsor segini kok. Sudah deh. Kita sudah lagi. Kita sudah bisa apa? Kemarin kalau kamu belum minta itu masih 2/3 1/3. Sekarang nggak ada. Kita sudah siap kan ini kan? Bahkan sudah mobil saksi, bosnya itu di tangan kamu, di tangan saya. Ini namanya bisa. Makanya saya sering bertanya, saya sering bilang seperti ini kan. Ini dapat dipahami, ini adalah contohnya ini. Contohnya sekarang, sapi untuk kurban dengan kambing. Sapi untuk berapa orang maksimal? 7. Kambing 1. Pertanyaan saya, ada 8 orang. Ini oke, setuju ya? Ini setuju. Pertanyaan saya, kasus ada 8 orang kumpul uang untuk kurban. Terbelilah dalam 1 sapi dan 1 kambing. Milik berapa orang? 8 orang. Sahkah kurban mereka? Sah. Sah kan? Ini kan kalau 1/7 1 kan? Sekarang 8 orang kumpul uang beli 1 sapi 1 kambing. Sah kan kurban mereka? Tidak sah. Kenapa? Karena sapi ini masing-masing berapa? Masing-masing berapa? 1/8. Nah, sedangkan sapi maksimal 1/7. Tanya sama anak SD. 1/7 dengan 1/8 itu sama anak-anak? Kalau dari kelas 1/8 bilang suruh masuk SD. Berarti kamu sudah di bawah batas minimal. Minimal ya? Gak boleh di bawahnya tuh ya. Maksimal 1, minimal 1/7.
Kambing berapa orang nih? 1/8 juga. Yang mana kalau satu kambing mati tanggung bersama kan? Punya 8 orang ya? Sadar hati-hati mau tambah orang. Bilang, sekarang data satu kambing sapi, satu kambing. Baik, yang mana punya saya punya kamu? Ayo. Udah, 7 orang punya sapi ini ya. Punya kalian bertujuh ya. Satu kambing punya kamu ya. Ya, mari kita kurbankan. Baru kurbankan. Karena tahu milik siapa sapi dan siapa kambing. Berarti kalau kambing tiba-tiba mati, yang rugi siapa? Satu orang itu. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Tapi kalau masih seperti ini, masih milik bersama. Sedangkan tapi minimal 1/7 ini sudah di bawah batas minimal. Itu tadi juga. Itulah beda antara memisah dengan prosentase ataupun nominal dengan prosentase. Jadi ingat ya, Ustadz cuma datang untuk menyebutkan prosentase. Urusan kalian bagaimana? Urusan kalian bermusyawarah sendiri. Sebagaimana kalian pernah bermusyawarah untuk beli rumah barang-barang, pernah kan? Begitu mau depan tanya Ustaz, waktu beli tanya Ustaz. Enak saya beli itu ada masalah, tanya Ustaz. Udah selesai masalah, Ustaznya nggak ada apa lagi. Curhat. Baik, ada yang bertanya di sini? Baik, fadhal. Gimana? Umroh, haji, ya. Gimana? Semua anaknya harus berangkat umroh, ya. Iya. Wallahu a'lam, anak tidak menganggap itu hutang. Kalau anak pribadi, kalau antum tanya seperti itu, anak tidak menganggap itu hutang. Itu kebaikan dari bapak. Namanya hutang itu kalau sudah dikasih, apa istilahnya apa? Sudah dikasih, belum dikembalikan, itu namanya hutang ya. Itu cuma janji. Nah, akan saya hajikan kamu. Kayak tadi lah hadiah. Hadiah itu kalau sudah cuma dibilang ini hadiah untuk kamu nak ya, belum dikasih, nggak jadi hadiah. Jadi kalau untuk bertanya, apakah itu bisa dinamakan hutang? Wallahu a'lam, nggak mengatakan itu. Cuma apakah nanti kalau kita bawakan kepada orang tua wajib adil kepada anak-anaknya, sebagaimana anaknya sudah diumrohkan juga harus mengumrohkan ini? Wallahu a'lam, nggak bisa mengatakan seperti itu. Umroh kepada wasiat kepada ahli waris nggak berlaku. Nggak berlaku. Kecuali dengan izin ahli waris yang lain. Berarti secara asalnya nggak berlaku. Sebagaimana wasiat lebih daripada 1/3 nggak berlaku. Kecuali izin ahli waris. Sudah diminta. Alhamdulillah, kalau sudah diminta, alhamdulillah. Itu berarti bukan masalah hutang bapak lagi sekarang, masalah ridho yang lain. Itu selesai kalau sudah ridho yang lain. Kita akan membicarakan lagi kalau orang sudah ridho, nggak bicara lagi. Ya, asal nggak narkoba saja. Ya. Saya sempat konsultasi dengan salah satu ustaz, gimana semuanya ya ridho, maksudnya untuk demi kebaikan kita orang tua, kebaikan. Ya. Nah dari harta yang ini kita proses akad kita pak, Ah. bolehkan katakan umroh. Yang lain ridho. Ya selesai sudah. Berarti jadi bukan jangan dibicarakan lagi hutang bapak. Kalau ridho ahli waris selesai sudah. Ya, baik, Masya Allah. Kita lanjutkan.
Harta haram tidak diwariskan. Harta haram tidak diwariskan. Kenapa sampai dibahas oleh para ulama tentang ini? Karena ini harta haram yang kita maksudkan adalah haram gara-gara pekerjaan ya. Kalau haram gara-gara bendanya haram memang sudah nggak bisa diwariskan. Khamar nggak diwariskan. Nah, bangkai babi nggak diwariskan sudah itu. Punya peternakan babi bapak ya, diwariskan atau tidak? Enggak sudah itu. Nah, bukan yang itu. Ini uang, rumah, tanah, tapi dari hasil korupsi, dari hasil bunga bank, dari hasil riba, dari hasil kezaliman. Ya tahulah, bapak pernah melakukan kezaliman yang kita tahu, pernah kita nasihati tapi nggak tobat-tobat bapak, meninggal. Nah, apakah saya mendapat warisan dari ini? Ini dibahas adalah kapankah harta haram berubah menjadi halal gara-gara perpindahan tangan. Haram di kamu, halal di saya. Uang ini haram di kamu, tapi kalau pindah ke saya jadi halal. Kapan itu? Ada pembahasannya sendiri. Apakah warisan termasuk salah satu metode berubahnya status harta dari haram di kamu, halal di saya? Oh, haram bagi bapak saya, memang haram bagi bapak saya. Tapi saya meninggal dan saya mewarisi, dan saya berpindah harta itu menjadi milik saya secara warisan. Apakah menjadi halal bagi saya? Itu pertanyaan. Jawabannya adalah tidak. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan mereka mengatakan, bila kamu tahu dari harta orang tuamu yang meninggal tersebut ada riba, keluarkan dulu ribanya. Kalau kamu tahu jumlahnya, keluarkan. Kalau kamu tidak tahu berapa jumlahnya, keluarkan kira-kira sudah terkeluarkan semuanya. Ya namanya kira-kira pasti ambil lebih. Kayaknya ya kalau bunga bank enak, tinggal datang ke bank, tolong sebutkan nominal bunganya berapa. Dari uang bapak sekian miliar, segini nggak akan kami ambil. Seginilah yang akan kami wariskan. Bapak beli rumah ini pakai uang apa ini ya? Pakai beli tanah ini pakai uang korupsi yang pernah bapak bilang, oh bapak dapat uang gratifikasi. Masa jujur gitu ya? Nggak mungkin ya. Bapak dapat hadiah dari sana. Hadiah apa ini? Secara syar'i nggak boleh hadiah ini. Berapa pak? Oh dapat 50 juta. Bapak mau tambah 100 juta lagi biar dapat beli tanah ini. Kita paku 100 juta halal, 50 juta haram. Berarti 2/3-nya halal dari rumah, dari tanah ini. Nah 2/3-nya yang kita wariskan. Yang lain harta haram. Jadi harta haram tidak berubah status menjadi halal karena waris. Baik, gimana caranya? Gimana cara biar dia halal? Ini ada yang bertanya sama saya itu ya. Bukan ini ditanyanya. Pertanyaannya kurang bagus sebenarnya itu ya. Dia melakukan sebuah akad jual beli yang dia yakini kayaknya Ustaz ini nggak boleh kayaknya. Dia bilang gitu. Tapi sudah jadi. Gimana jalan keluarnya Ustaz ya? Maksud antum gimana biar jadi halal ya? Wah, marahin Pak. Jadi dia tanya ke Ustaz bukan apa hukumnya. Ustaz, biar jadi halal gimana? Ya Allah, giliran harta biar tanya. Jadi kamu yang dapat harta, saya masuk neraka gitu. Dia sudah tahu ini nggak boleh. Dia katakan, Ustaz, ini yang saya pahami ini nggak boleh nih Ustaz. Ini ada horornya nih Ustaz. Tapi sudah terlanjur Ustaz. Gimana Ustaz ya? Saya bilang ya kembalikan. Udah nggak bisa dikembalikan orangnya. Gitu. Terus gimana Ustaz? Apanya gimana? Biar jadi halal gimana Ustaz? Nah dia tanya lagi, ana nggak suka pertanyaan antum seperti ini. Oh ya maaf Ustaz, ana nggak jawab. Kok bisa jawabnya gimana caranya biar halal? Itu gimana caranya? Kalau minuman keras diubah jadi cuka aja dengan cara diproses saja dilarang oleh para ulama kok.
Caranya tobat sebenarnya kan, tobat, kembalikan barang orang lain itu sebenarnya, bukan gimana caranya, ada nggak saya jalan keluar ya? Berarti kan ya? Nah, ada istilahnya apa istilahnya? Ada cara yang menjadikan harta halal haram ini begitu berpindah ke orang lain jadi halal. Apa itu? Dengan cara apa? Kapan harta haram bisa berubah status jadi halal dimiliki oleh orang lain? Apa? Jual, nggak bisa jual tetap. Anda menjual barang yang bukan Anda miliki. Baik, saya katakan, kenapa? Baik, tadi melewati ya. Tadi saya katakan, kenapa ini dibahas? Saya tanyakan, kenapa sih nggak diwariskan harta haram? Jawabannya adalah karena harta haram tidak diakui kepemilikannya dalam Islam. Harta haram tidak diakui kepemilikannya dalam Islam. Jadi seakan-akan dia nggak punya harta. Itu 2 miliar itu bukan punya dia. Itu hak orang lain yang dizolimi oleh dia. Ditipu, riba dan lain sebagainya. Makanya Allah alam, saya pernah mendengar kisah ya. Secara detail kisahnya saya nggak tahu. Ada ulama yang memfatwakan seorang pemimpin ketika dia melanggar janji, melanggar sumpah, apa kafaratnya apa? Kalau orang melanggar bersumpah tapi melanggar, nanti demi Allah saya datang, dia nggak mau ucapkan insya Allah, ternyata nggak datang, apa bayar kafaratnya apa? Apa? Memberi makan 10 fakir miskin, pakai uang kan, atau pakai harta ya, atau ada 3 pilihan. Belum, itu terakhir. Pilihan pertama adalah pilihan ya, boleh milih salah satunya, memberi makan 10 fakir miskin, atau membeli pakaian fakir miskin 10 orang juga, atau membebaskan budak. Ini semua harta kan? Kalau ini tidak mampu, perhatikan, kalau tidak mampu baru puasa. Jadi kalau ada orang bilang, kamu melanggar sumpah ya, langsung puasa aja 3 hari, nggak sah. Kenapa? Enak saja langsung pindah yang ke kalau tidak mampu. Kata dalam Al-Quran, kalau tidak mampu baru puasa. Kamu bisa kan? 10 fakir miskin masa nggak bisa? Satu hari satu, masa nggak bisa makan siang? Kalau budak pasti nggak ada lagi kan? Nah, ada orang, Anda sedengar, Allah alam ya. Kisah dari dulu saya dengar ya. Seorang ulama ketika ada seorang pemimpin penguasa melanggar sumpah, langsung difatwakan puasa. Dia budak banyak. Kamu dulu, budak banyak, harta banyak, kasih makan 1000 fakir miskin pun bisa. Kaget dia. Kenapa? Harta kamu haram semua. Harta kamu haram semua. Harta menzolimi orang semua. Gak sah kamu bayar kafarat pakai harta haram. Puasa. Karena gak dianggap harta. Harta haram itu bukan harta Anda. Baik, sekarang ternyata Anda punya harta haram. Tobat sekarang. Masa Anda buang ke laut? Buang ke laut? Ini haram ini. Orang lain pun gak boleh makan, gak boleh. Haram ini. Saya buang ke laut. Cuma satu orang ulama yang mengatakan buang ke laut. Kalau gak salah Fudail bin Iyad. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama nggak menyetujui pendapat itu. Namun harta ini boleh dimanfaatkan oleh di antaranya fasilitas umum. Di antaranya juga fakir miskin boleh. Jadi diserikan fakir miskin, halal fakir miskin makan harta ini. Harta orang yang sudah bertobat, kemudian dia takhallus itu berlepas diri. Bukan sedekah nggak bisa. Sedekah harta haram malah dosa lagi nanti. Dosa bersedekah dengan harta haram itu dosa. Karena harta haram bukan untuk disedekahkan. Tapi berlepas. Udah ambil ini. Fakir miskin kasih. Harta ini Pak, udah ambil aja. Enggak usah bilang riba, ambil aja. Kata ada riba, Anda bilang nanti malah enggak mau makan dia kan. Tapi halal bagi dia mau makannya. Nah ini. Namun waris enggak.
Hadiah pun enggak. Baik. Wallahu taala a'lam. Baik. Selesai? Sampai jam berapa? Sudah ya? Insya Allah kan pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam tema berikutnya, itu penyebab seseorang menjadi ahli waris. Nah, jangan nanti ada orang meninggal ngeyel, saya ahli warisnya gitu. Siapa kamu? Saya adik iparnya. Oh. Nah, jadi tahu dirilah dulu. Kenapa kamu bisa mengaku sebagai ahli waris dia? Apa yang menyebabkan kamu jadi ahli waris? Mari kita lihat nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Ada yang bertanya terakhir? Coba ini dulu. Apa dia? Hak cipta ya? Gimana? Artinya sekarang kita ramai-ramai banyak kalangan muslim banyak pakai berbagai software bajakan. Iya. Itu apakah kita tetap bahasanya berhutang pada yang punya hak itu? Ya. Karena Anda telah mengambil hak dia. Yang sebenarnya kalau Anda beli harganya 2 juta, tapi Anda ngambil itu, berarti Anda telah mengambil harga dia 2 juta. Menzolimi, itu kan menzolimi orang lain. Kalau dia bawa bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu udah bapak ternyata bajakannya banyak. Gimana cara menyelesaikannya? Yang jelas kalau saya tanya harus dikembalikan ke orangnya. Minta maaf pertama, minta maaf. Iya, kalau nggak dimaafkan ya pastilah nggak dimaafkan ya. Kalau 100 ribu dimaafkan lah insya Allah. Kalau 100 juta ya kapan dimaafkan itu ya. Tetap saya katakan minta maaf, bayar, minta maaf. Kalau nggak dimaafkan ya harus diganti. Cuma bagaimana cara memberikannya ya antum sudah tahu cara bajak, masa nggak tahu cara ganti gitu ya. Makanya jangan menzolimi dari awal lah gitu. Sekarang dari awal dilarang menzolimi, begitu sudah tobat bingung nyari ustadz cara berlepas diri. Nah, kalau saya pribadi saya mengatakan ya, Anda harus mengembalikan. Kemana ustadz? Terus bagaimana? Terus kamu. Sebagaimana kamu kok pinter cari yang bajakan, kok masa cari pemilik aslinya nggak dapat gitu. Baik. Satu lagi ya. Ya ini yang belum. Bapak sudah ini sudah. Gimana? Masa orang tua bekas? Ya gimana ya? Wallah, antum yang hitung lah, masa ana yang hitung? Antum yang hitung lah, masa ana yang hitung berapa hartanya yang haram? Loh, harta haram itu kan tobat harta haram itu bukan dengan tobat jadi halal, itu enggak ada. Baik. Anda punya harta haram, tobat, kling, jadi halal gitu. Gak ada. Harta haram itu dilepas. Perhatikan ya, apa sih yang nggak berubah status, kling, jadi harta haram tuh. Pelacur, ya, penyanyi dapat uang banyak itu tobat, kling, begitu. Gak bisa. Ya, kalau itulah menzolimi orang lain, Anda kembalikan. Tapi yang dikasih dengan sukarela jangan dikembalikan. Contohnya apa? Pelacur tobat, dikumpulkan uang laki-laki dumbelang, dikembalikan semuanya. Bang, ini uang abang dulu gitu. Jangan malah zina lagi dia nanti. Kenapa? Karena dia sudah memberikan perbuatan haram ini secara sukarela. Penyanyi tobat, uang konser dulu dicari semuanya, siapa yang dulu pernah datang konser saya ya, dikembalikan tiketnya semua itu ya. Dia nonton lagi dia nanti. Karena beda kalau Anda menzolimi, ngambil secara curang, zolim, itu harus dikembalikan ke orangnya. Kalau yang ini lepaskan, bukan jadi milik Anda. Ya. Jadi yang apa? Yang jadi baik Anda, tapi harta ini masih harta haram. Baik, demikian kita dapat sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang habis Ramadan ya. Lama ya tapi nggak apa-apa. Jadi kita lanjutkan nanti yang lain yang sebelumnya sudah lupa ya.
Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.